Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu rayu rayu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kiana Masal Fariski sebagai host dari podcast Ria. Kali ini saya mendatangkan narasumber dari SMPN Padepok Sleman, yang SMP ini merupakan salah satu SMP terbaik dan terfavorit di DIY. Kali ini saya bersama dengan Mas siapa? Perkenalkan, saya Pati Putra Mas Berta. Saya Kenzi Akila Zabir. Kelas berapa ini Mas? Saya dari kelas 9 di SMP Negeri Madepok. Saya juga dari kelas 9D dari SMP Negeri Madepok. Oke. Kali ini saya akan mengundang kalian saya ingin bertanya pada kalian tentang yang Pak Prabowo kemarin yang di Sidang PBB itu. ya. Boleh. Itu menurut kalian tuh gimana sih pas Pak Prabowo kemarin? Maksudnya tuh gimana, ada kesan pertama gimana itu Indonesia sudah maju ke kancah internasional, sudah maju ke PBB itu bagaimana? Ya bagus lah, pertama bagus, jelas dong. Ya. Indonesia kan masih dikenal dunia, apalagi Pak Prabowo barulah presidennya, belum lama kan. Langsung membawa nama Indonesia, bangga lah, jelas bangga. Sama saya juga sependapat sama Mas Kama ini, bangga juga karena Pak Prabowo ini masih presiden baru menjabat selama kurang lebih setahun ya, dan sudah membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Kemarin sempat membahas tentang kemerdekaan negara lain itu Palestina. Nah, ya. Apakah menurut kalian itu perlu nggak sih dibahas? Sedangkan yang menderita kan tidak cuma Palestina. Ternyata di luar sana masih banyak menderita, seperti negara di Afrika itu juga banyak. Sudan juga. Ya Sudan. Ya. Contohnya Sudan seperti itu. Menurut kalian bagaimana sih, harus nggak ya dibahas? Menurut saya itu bukan sebuah keharusan, tapi memang jika ini dibahas oleh Pak Prabowo memang nggak ada salahnya juga, karena memang membawa kedamaian juga kan. Ya. Bahkan Pak Prabowo meminta dengan cara dua negara harus sama-sama merdeka lah, solusi dua negara, yaitu Palestina harus dibebaskan dari Israel, tapi kita harus menjamin keamanan negara Israel itu sendiri juga. Jadi bukan berarti hanya berpihak ke Palestina. Jadi menurut saya keputusan Pak Prabowo membahas bagian negara yang inilah yang memang kurang damai itu, terutama Palestina itu memang Tidak benar kan? Oleh PBB itu ya. Menurut saya juga harus dibahas karena kedamaian negara itu penting, dan bukan hanya Palestina saja, kayak masyarakat di Afrika itu juga masih banyak yang membutuhkan pangan, dan masih banyak lagi kebutuhan pokok yang mereka harus penuhi ya. Jadi harus dibahas, tapi bukan hanya Palestina aja. Oke. Dan juga Pak Prabowo kemarin sudah, bahkan Pak Prabowo menduduki top 3 sebagai yang kemarin pidato itu ya. oh iya. Iya masuk situ. Berarti jadi pantaskah sampai pukul-pukul meja seperti itu? Untuk di sebuah tempat sidang PBB ya, tempat yang besar, sekali lagi saya ucapkan besar itu, semua negara, banyak negara di situ. Meskipun nanti saat Pak Presiden Prabowo berpidato banyak beberapa yang keluar, memang ya begitulah dunia. Tapi ya menurut saya untuk itu sih sebenarnya nggak terlalu perlu ya. Tapi itu bisa juga menunjukkan ketegasan Pak Presiden Prabowo di dunia, bahwa ya Pak Prabowo itu tegas, ini Indonesia tegas gitu loh. Jadi bisa benar-benar berdampak lah ke dunia. Bagaimana untuk dari Mas Kenzi? Kalau menurut saya sih itu wajar aja Pak Prabowo melakukan hal seperti itu, karena mungkin beliau juga memiliki jiwa sosialisme yang tinggi, sehingga dia mempunyai jiwa yang lumayan tegas, tangguh ya seperti itu menurut saya. Oke, berikutnya Pak Prabowo juga mengatakan Indonesia sangat terdampak pada perubahan iklim yang ekstrem di tahun ini. Menurut kalian apa saja sih contohnya itu? Ya yang sudah jelas dan memang mungkin
banyak lah dari negara lain juga mungkin sudah tahu, yaitu ya Jakarta. Air lautnya di Jakarta terus naik terus kan. Itu ya jelas dampak dari perubahan iklim, di mana es di kutub itu mencair, jadi airnya otomatis naik juga. Apalagi di Jakarta itu kan emang udah ada tanggul yang sebenarnya cukup tinggi, tapi memang masih bisa ditembus lah kalau nggak ditambah lagi tuh. Apalagi perubahan iklim terus menambah, nggak akan bisa sih berkurang, tapi maksudnya untuk sekarang ya masih lebih nambah terus. Apalagi es kutub terus mencair terus, akan lama sih untuk itu. Kalau saran saya sih lebih baik ditambah saja itu tanggulnya, ditambah lebih tinggi dari yang sebelumnya, biar air lautnya tidak masuk ke area Jakarta ya. Jadi harus tambah terus. Adakah solusi lain dari kalian untuk menanggulangi bencana perubahan iklim ini, air ke laut naik? Ya kalau itu kan karena dampaknya karena kutub utara ya yang cair, jadi karena perubahan iklim. Nah untuk perubahan iklim, kalau satu negara saja yang berusaha untuk menghentikan itu nggak akan berpengaruh kalau kata saya. Jadi emang harus semuanya berkolaborasi, harus semua berkolaborasi untuk menghentikan perubahan iklim ini. Karena ya kalau satu aja nggak cukup. iya itu Harus banyak lah. Ya. Oke. Nah, Pak Prabowo juga sempat mengatakan selain perubahan iklim, kita lanjut ke ini perdamaian dunia. Seperti yang apa Pak Prabowo katakan tadi, Indonesia sangat mendukung kedamaian di dunia yang sudah disampaikan sebelumnya. Maka dari itu Pak Prabowo akan mengerahkan 20.000 pasukan kedamaian di daerah konflik, seperti kita ambil contoh Gaza dan Israel. Indonesia sudah mengirim 20.000 pasukan ya, itu sudah sangat mendukung. Makanya Indonesia meminta dukungan dari seluruh dunia untuk menghentikan perang agar manusia dapat hidup dengan damai. Apakah langkah itu sudah tepat atau harus bagaimana? Untuk langkah sudah tepat atau belum ya bisa dibilang cukup tepat, tapi memang masih kurang karena masih tadi yaitu ini semua nggak mudah ya, sudah saya bilang dari sebelumnya. Negara-negara harus bersatu ya bersama, dan nggak semuanya setuju gitu kan, nggak semua setuju dengan adanya Palestina ini. Pasti ada juga yang mendukung Israel yang padahal ya faktanya kan Israel yang menyerang Palestina. Ya mereka kan kayak memperebutkan wilayah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini masih tentang perubahan iklim. Ya, Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa dia ingin membuat Indonesia menjadi negara dengan nol emisi di menargetkan tahun 2060. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut, menurut pandangan anak SMP, nol emisi itu bagaimana sih? Apa sih keadaan nol emisi itu? Nol emisi itu ya menurut saya sih iya cuma emisi yang untuk anak sebagai pelajar SMP itu ya masih dalam jangkauan gas rumah kaca aja. Iya, nggak ada yang lain. Jadi untuk nol emisi itu ya tidak ada, Indonesia tidak membantu untuk menambah polusi ya intinya yang masuk ke rumah kaca. Oke, lanjut. Menurut kalian apa sih cara merealisasikan program Pak Prabowo ini untuk menjadikan Indonesia dengan negara nol emisi di tahun 2060? Bagaimana tuh? Ya yang jelas dampaknya di Indonesia ya apa ya sudah kelihatan lah. Ya kendaraan pribadi sih menurut saya Mengurangi ya, wajib dikurangi, Harus pakai yang umum. utamakan yang umum. selain itu ada lagi? Mengurangi pembakaran sampah. Iya bisa juga. Ya terlalu ya Indonesia ya terlalu suka yang instan kaya semua instan. Dan juga rakyat Indonesia ini sepertinya perlu diberi sosialisasi agar dapat membantu juga, karena dari pemerintah kalau rakyatnya nggak support kan juga
ini kan pasti bakal sia-sia kan. Oke. Mungkin segitu dulu podcast hari ini sudah sangat bagus sekali. Sekian podcast kami hari ini. Saya Karma Rizky. Saya Pandai Putra Mas Data. Saya Kenji Sabir. Kami izin pamit. Mohon maaf segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Ya.